kita sangat merasa kehilangan. Tapi di sisi lain kita kadang-kadang sedih juga, tambah sedih lihat orang yang berkomentar tidak senonoh ya, tidak sopan, tidak baik. Mereka saja nggak bakalan mau berkomentar jelek kepada ahli maksiat ketika mereka sudah mati. Ini kepada seorang ulama. Lalu akhlak kita di mana? Perasaan kita di mana? Jangan-jangan kita ini sudah kerasukan iblis semua. Jangan-jangan iblis ini sudah nongkrong di dalam diri kita. Perlu dipertanyakan. Kalau orang-orang seperti ini dibiarin, kadang-kadang saya berpikir ini bisa menjadi benih-benih ekstremisme. Ulama dijelek-jelekan, ulama dicaci maki. Jadi kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina itu bukan berarti syariat Islam itu sudah sepenuhnya sempurna. Belum. Masih dalam proses, masih dalam tahap. Dan tugas kita sebagai umat manusia yaitu untuk menyempurnakannya. Karena yang namanya peristiwa, kejadian, permasalahan itu selalu silih berganti, datang dan diperbaharui. Apakah hukumnya, misalkan sekarang ada handphone bagaimana? Kan dulu belum ada. Dulu belum ada tisu, sekarang ada tisu, hukumnya apa? Kan itu hukum secara syariatnya memang tidak ada waktu itu, tapi sudah dibuatkan kisi-kisinya, dibuatkan asasnya, pedoman-pedomannya oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada seorang ulama mengatakan syariat Islam belum sempurna, itu artinya bukan menghinakan Islam, bukan menyepelekan syariat Islam, tetapi mengajarkan kita sebagai umat Islam untuk berpikir, untuk menyempurnakan, untuk menggali hukum-hukum yang belum ada. Ya kalau semuanya udah sempurna, bagaimana kehidupan ini bisa berjalan? Makanya banyak sekarang ahli-ahli bid'ah tuh yang ngomong ini bid'ah, handphone bid'ah, ya, YouTube bid'ah. Nyatanya main YouTube. Sarawil bid'ah, celana bid'ah, wah semuanya bid'ah. Kacau dunia ini. Mereka nggak paham. Jadi apapun yang belum ada pada Kanjeng Nabi hukumnya dan belum pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi berarti hukumnya bid'ah. Repot lah. Harus pakai kuda. Hah? Tapi pakai motor. Gak ngerti kan? Kalau menurut saya mah kedangkalan-kedangkalan itu yang sekarang marah di Indonesia. Banyak sekali orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya. Bisa jadi mereka menggunakan akalnya, tapi hanya untuk menghinakan sesama umat Islam, membid'ahkan sesama umat Islam. Yang dicari itu, dicari terus dalilnya bagaimana caranya mengkafirkan umat Islam yang lain, menyalahkan aliran yang lain, menyalahkan akidah yang lain. Bukannya akal itu digunakan untuk bagaimana caranya bersatu padu, saling membangun, saling mengingatkan, ya, membuat karya nyata yang manfaatnya untuk seluruh umat manusia. Capek. Selama ini kita hanya disajikan dengan ya Allah. Makanya kayak tingkatan Buya Syakur ini sampai di hina-hinakan, dicaci maki. Padahal beliau ini apa? Nggak pernah menghina siapapun, nggak pernah menjelek-jelekan siapapun. Jangankan ya orang yang berbeda aliran, entah itu Sunni, Syiah, dan lain sebagainya, yang berbeda agama pun tidak pernah disalahkan. Itulah wujud dari sikap seorang muslim yang sejati. Buya Syakur itu nggak pernah mau
masuk ke dalam pertengkaran dalam hal apapun. Karena beliau meyakini bahwa setiap pertengkaran yang ada di dunia ini itu timbulnya dari nafsu dan setan. Apapun itu bentuknya. Bertengkar tentang hukum kunut, misalkan. Yang memancing pertengkaran itu siapa? Ya, Kanjeng Nabi juga nggak melarang, juga nggak menyuruh misalkan. Terus ngapain kita bertengkar? Nah, hakikatnya ini kita semua ini sebagai umat sekarang, di zaman sekarang, nggak pernah ada yang tahu bagaimana sholat Kanjeng Nabi yang sebenarnya. Kata Kanjeng Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni sholli." Sholatlah seperti yang aku lihat. Nyatanya sekarang, saat ini siapa yang pernah lihat Kanjeng Nabi sholat? Nggak ada. Mereka kan mengklaim sholat sesuai dengan Rasulullah. Qala ruwiya an. Kan katanya, kata si ini, kata si ini, kata si ini. Katanya. Ngapain juga kita masuk dalam pertengkaran hal yang semacam ini? Kecuali misalkan seseorang ulama atau siapapun berpendapat bahwa contohnya misalkan Tuhan itu ada 3 di dalam Islam, baru itu pernyataan yang fix salah. Kalau hanya sekedar pendapat yang tidak bertentangan dengan akidah, ngapain direpotkan, ngapain bermasalahkan. Jadi di sini saya ingin mengingatkan teman-teman semua bahwa Buya Syakur tidak pernah menghina siapapun. Buya Syakur tidak pernah mencaci maki siapapun. Seluruh hidupnya didedikasikan hanya untuk kemanusiaan, untuk cinta kasih sesama manusia. Begitu mulia akhlak beliau. Sok, silakan kalau teman-teman nggak percaya, cari di mana ada video Buya Syakur menghinakan orang lain, agama lain, aliran lain, nggak pernah. Nah, ketika Buya Syakur tidak menghinakan siapapun, diambil lagi kesimpulan, oh ternyata ini liberal. Hah? Karena katanya tidak membela siapapun. Ya tetap beliau membela agamanya. Dia juga menyatakan agamanya adalah Islam, mazhabnya adalah Imam Syafi'i. Tetapi bagi beliau tidak ada kepentingan baginya untuk menjelekan aliran lain, agama lain. Misalkan contoh nih, kita jualan kacamata. Kita punya produk kacamata. Kita bilang ke calon pelanggan nih, bahwa kacamata saya ini yang hebat, kacamata saya ini bagus, punya keistimewaan, punya keunggulan ini dan itu. Tetapi tidak penting kita harus menjatuhkan produk orang lain. Coba kacamata itu tuh jelek, gampang patah misalkan, kan nggak sportif namanya. Oke teman-teman, jadi sebenarnya ini harus menjadi podcast reaction ya untuk orang-orang yang menghinakan Buya Syakur. Dan seperti yang teman-teman ketahui bahwa beliau sekarang sudah tidak ada. Tadi saya sudah bilang ke teman-teman di sini di studio, kalau seandainya iya bahwa misalkan contoh, ini saya mencontohkan ya, misalkan contoh, ada seorang ulama yang mengatakan atau berpendapat berbeda dengan kebanyakan orang, contohnya misalkan saya nggak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, misalkan contoh ya, bukan saya mengatakan seperti itu, contohnya misalkan, karena secara logika nggak masuk akal misalkan. Kalau secara ruhani mungkin, tapi secara zati nggak mungkin misalkan. Atau dulu emangnya Masjidil Haram sudah ada, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kan zaman dulu belum ada Masjidil Haram, belum jadi masjid. Misalkan contoh.
berpendapat seperti itu, kemudian orangnya meninggal. Lalu apakah kita pantas menjelek-jelekan orangnya? Kalau seandainya kita nggak sependapat dengan pendapatnya, ya silakan bantah pendapatnya, nggak perlu menjelek-jelekan orangnya. Kita aja nih di kampung, misalkan ada seorang pelacur, kemudian dia mati, lalu kita boleh nggak mengatakan, wah pelacur itu pasti masuk neraka nih, kita menjelek-jelekan dia, moganya sih jadi pelacur. Nggak mungkin kita akan mengatakan seperti itu. Kita sebagai orang yang beradab, orang yang punya sopan santun aja nggak mungkin ngomong begitu. Paling apa yang akan kita katakan? Ya Allah, mudah-mudahan dia diampuni atas segala dosanya. Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Kita sekarang seperti itu mengatakannya. Itu akhlak seorang muslim. Ini apalagi seorang ulama yang punya pendapat yang berbeda misalkan dengan orang lain. Ini contoh ya, bukan mau ngomongin siapapun, ini contoh. Lalu ngapain kita sibuk menjelekkan orangnya? Kalau nggak setuju ya bilang nggak setuju. Silakan bantah. Nih, satu contoh lagi. Perbedaan di dalam Islam itu udah menjadi kaidah umum bahwa itu adalah al-ikhtilafu rahmah. Perbedaan itu adalah semuanya sudah paham. Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan dengan istri, dengan perempuan, itu wudu hukumnya batal. Tapi kata Imam Maliki tidak batal. Coba bayangkan. Ada yang ngomong batal, ada yang ngomong tidak batal. Ini kan bertentangan 100%. Ada yang ngomong haram, misalkan, ada yang ngomong halal, misalkan, contoh. Ini kan bertentangan 100%. Tapi beliau ini tetap dalam satu koridor. Tidak bermusuhan. Apa alasannya mengatakan batal? Karena Imam Syafi'i hidupnya di tengah-tengah masyarakat, ya, di suatu daerah yang gampang airnya. Jadi kalau misalkan bersentuhan ya silakan tinggal wudhu lagi, airnya gampang. Tapi kalau Imam Maliki hidupnya di tempat yang susah air. Kalau seandainya bersentuhan dengan istri kemudian batal, bagaimana untuk berwudhu lagi? Untuk minum aja susah. Nah, ini kan dua imam, dua ulama, dua mazhab yang berbeda pendapat, tetapi mereka bersatu. Gurunya satu.